Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 498, menyatukan 10 benua penjuru. Semuanya, keluarlah bersamaku. Teriak Lilu dan menjadi orang pertama yang terbang menuju celah itu. Para ahli Dewa Templar lainnya sangat gembira, dengan cepat berlari menuju celah di susunan itu untuk menyelamatkan diri. Kilatan tajam melintas di mata Huang Xiaolong saat matanya menyipit. Tanpa ragu, dia mengulurkan kedua lengannya dan menepukkan kedua telapak tangannya. Segudang cincin emas beterbangan, menyelimuti seluruh alun-alun. Para ahli Dewa Templar yang mencoba melarikan diri melalui celah kecil di susunan itu terkejut saat mendapati ruang di sekitar mereka menjadi padat, mengunci semua gerakan mereka. Badai 1000 binatang. Salah satu ahli berteriak tiba-tiba. Tubuhnya bergetar hebat, bersinar dengan cahaya keemasan saat ia melaju maju seperti 1000 binatang yang berlari kencang, menimbulkan gelombang yang bergejolak di ruang terkunci. Namun, ia gagal melepaskan belenggu yang menempatkannya di lingkungan terdekatnya. Dengan mengeksekusi Gat Binding Palem dengan kekuatannya saat ini, bahkan dapat menahan alam Saint Ordo ke-10 akhir di tempatnya. Pedang Asura di tangan Huang Xiaolong terayun keluar, melesatkan cahaya pedang terbang yang menghujani bagaikan badai petir yang dahsyat. Suara tangisan dan lolongan bergema di udara, jurus kedua dari jurus pedang Asura, air mata Asura. Kelompok ahli Dewa Templar tercengang ketakutan saat mereka melihat cahaya bilah pedang yang jatuh. Dalam sekejap mata, banyak dari mereka yang tertusuk oleh tetesan air hujan yang tajam, kepala, tubuh, dan bahkan kaki mereka tertusuk. Jeritan kesakitan terdengar tanpa henti. Huang Xiaolong membuka mulutnya dan menutupnya seperti sedang menghirup dan menghembuskan napas dalam-dalam. Hembusan angin badai yang berasal dari kekuatan seekor naga bertiup kencang. Para ahli yang bergegas melarikan diri meledak ketika angin kencang menerpa tubuh mereka. Angin surga. Teriakan terdengar di belakang Huang Xiaolong, dan pada saat yang sama energi pedang yang menusuk menebas punggungnya. Huang Xiaolong berbalik dan melihat sekelompok energi pedang elemen cahaya membentuk badai raksasa yang hampir mencapainya. Penyerangnya tidak lain adalah orang pertama yang lolos dari barisan tersebut, Lilu. Huang Xiaolong membalas tanpa ragu, pedangnya menebas ke depan dengan putaran pergelangan tangan. Kondisi petir yang melimpah. Hamparan langit yang dipenuhi petir bertabrakan dengan badai elemen cahaya milik musuh. Kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Sosok Lilu menerobos langit petir dan lautan energi pedang elemen cahaya, menusukkan pedang ke dada Huang Xiaolong. Terkejut, Huang Xiaolong membalas dengan jari jiwa absolut. Zeng! Suara renyah nyaring terdengar. Lilu terpaksa mundur, namun dia berputar dan tangannya sudah melancarkan serangan kedua. Serangannya sangat cepat, masing-masing mematikan, dan diarahkan ke titik-titik vital tubuh. Dalam sepersekian detik, keduanya telah bertukar lebih dari selusin gerakan sebelum akhirnya berpisah. Huang Xiaolong mengeluarkan suara gemuruh yang menyebar hingga beberapa ribu li. Banyak bayangan datang dengan angin menderu di belakang mereka. Mereka adalah suku Bismen dan ahli klan binatang iblis di sekitar kota 9 naga. Meskipun sebagian besar Bismen dan ahli binatang iblis ditempatkan di alun-alun 9 naga, masih ada kekuatan signifikan ahli alam Saint yang tersebar di berbagai titik kota, sekitar 2/10 dari total. Selain para ahli tersebut, jangan lupakan juga para pengikut tak terhitung banyaknya dari suku Bismen dan klan binatang iblis. Melihat para ahli yang tersebar di sekitar kota 9 naga bergegas mendekat, wajahnya yang halus menegang. Dalam situasi kritis itu, dia dengan tegas menyerah untuk membunuh Huang Xiaolong. Pedang hitam dan putih melesat ke bawah, menargetkan bendera setan dan hantu. Jurang pedang cahaya. Pedang kembar hitam dan putih itu berputar cepat seperti bor, membentuk kolom pedang dua warna yang sangat besar yang menembus aura kematian yang tebal dari bendera setan dan hantu. Sebuah lubang besar muncul di susunan itu, yang langsung memungkinkan para ahli Dewa Templar yang terperangkap untuk melarikan diri. Tatapan mata Huang Xiaolong berubah dingin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Blades of Asura digantikan oleh Eminent Holiness Halberd, menebas Lilu dengan momentum yang dahsyat. Galaksi Halberd. Bayangan tombak bermunculan, memenuhi langit bagai bintang di malam berbintang, berkilauan dengan cahaya menawan saat sampai di depan Lilu. Lilu tertegun sejenak. Kemudian kedua telapak tangannya terjulur seolah-olah ada sesuatu di depannya. Diagram batas Yin Yang. Ki hitam dan putih menyembur keluar, membentuk diagram misterius yang berdiri tegak di angkasa. Ekor gambar tombak menghantam diagram hitam dan putih itu, menyebabkannya bergetar hebat, namun tetap kokoh tanpa menghilang. Pada saat ini, para ahli ras binatang buas luar dan klan binatang iblis akhirnya tiba di alun-alun. Bunuh. Mata Lilu memancarkan cahaya pedang hitam dan putih. Beberapa ahli yang baru tiba dibantai, tertusuk oleh energi pedang dua warna. Kilatan di mata Huang Xiaolong dipenuhi dengan cahaya yang brutal. 1000 lengan terentang di punggungnya, seni sumi ilahi menyerang dengan telapak Buddha tanah dengan kecepatan penuh. Patung Buddha emas menutupi langit. Lilu menghindari rentetan serangan telapak tangan.
Pedang hitam dan putih itu terus berputar di belakangnya, dengan energi yang melonjak membentuk lapisan demi lapisan penghalang pedang pelindung. Penghalang pedang besar hidup dan mati. Penghalang pedang hancur, tetapi penghalang baru terbentuk hampir seketika. Beberapa ahli Dewa Templar menghindar terlalu lambat dan tubuh mereka meledak setelah terkena telapak Buddha tanah milik Huang Xiaolong. Semua manusia binatang dan murid klan binatang iblis dengarkan, kerahkan kekuatan penuh untuk membunuh orang-orang di dalam formasi. Huang Xiaolong berteriak memberi perintah kepada para ahli yang datang. Ya, tuanku Dewa Binatang. Sudah dalam keadaan yang menyedihkan di dalam barisan karena roh-roh jahat di dalam bendera setan dan hantu serta skarab mayat beracun, kelompok para ahli Dewa Templar, kultus Dewa Kosmos, dan kota dosa hancur ketika mereka mendengar tentang penambahan para ahli binatang buas dan klan binatang iblis yang baru tiba. Aku akan mencoba sekali lagi untuk merobek formasi hantu dan iblis, kuharap kalian semua memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kemudian, suara Lilu terdengar. Selanjutnya, para ahli dari Dewa Templar, kultus Dewa Kosmos, dan kota dosa yang terperangkap di dalam susunan itu melihat kolom pedang raksasa menghantam, menghancurkan semua roh jahat di sekitar mereka. Kolom pedang itu menghancurkan lubang besar di dalam susunan itu, dengan diameter beberapa meter. Di luar rasa gembira mereka, para ahli dari ketiga pihak berjuang untuk menjadi satu langkah lebih cepat dalam lolos dari barisan itu. Namun, hanya beberapa detik kemudian, energi pedang yang mengerikan menembus ruang, memperlihatkan seekor naga darah merah yang mengamuk datang ke arah mereka dengan rahang terbuka lebar. Pembukaan susunan itu langsung diselimuti oleh ki pembantaian yang menyesakkan. Beberapa ahli yang baru saja lolos melalui celah itu tergiling oleh energi pedang. Pergi! Teriak Lilu dan siluetnya kabur dan menghilang dalam sekejap cahaya pedang, meninggalkan tempat kejadian. Para ahli Dewa Templar, kultus Dewa Kosmos, dan kota dosa yang berhasil lolos dari formasi mengikuti jejaknya dan melarikan diri, menghilang dari pandangan dalam waktu yang sangat singkat. Huang Xiaolong menebas beberapa pelari dengan ayunan pedangnya, tetapi dia tidak mengejar. Pedang naga besar di tangannya melambai berulang kali ke arah para ahli yang masih terperangkap di dalam formasi. Puluhan ribu manusia binatang dan pengikut klan binatang iblis menyerbu ke dalam formasi itu bagaikan tsunami, menyerang dengan keganasan yang dahsyat di bawah komando Huang Xiaolong. 1 jam kemudian, semua ahli di dalam area terbunuh, sedangkan lebih dari separuh suku laut dan suku setan hijau tewas dalam pembantaian sepihak itu. Yang tersisa berhasil mempertahankan hidup mereka dengan memohon kepada Huang Xiaolong, menyerah padanya. Adapun Kaisar Laut Thunder, ia terbelah menjadi beberapa ratus bagian oleh pedang naga besar di tangan Huang Xiaolong. Menyaksikan akhir tragis Thunder, para ahli suku laut dan suku setan hijau yang takluk pada Huang Xiaolong merasakan hawa dingin yang menusuk sampai ke lubuk hati mereka. Setelah semuanya selesai, Huang Xiaolong mengambil bendera iblis dan hantu, serta kawanan skarab mayat beracun. Di salah satu cincin spasial tetua Templar Dewa, ia menemukan penawar racun One Day Scatter, bunga bangun hari ini. Melepaskan Aokun, Lei Ge, para elf, dan yang lainnya dari Gunung Sumi yang saleh, ia mendetoksifikasi racun mereka. Para elf, kurcaci, raksasa, manusia pohon semuanya dengan sukarela tunduk kepada Huang Xiaolong setelah racun mereka terangkat. Selain Ratu Elf dan para ahli ras elf, semua suku dan klan lainnya memiliki lautan jiwa mereka yang dicap dengan jejak jiwa. Kendatipun para ahli itu merasa tidak puas terhadap pencapaian tersebut, tidak ada satupun di antara mereka yang secara terang-terangan berkeberatan. Pada hari ini, Huang Xiaolong menyatukan benua 10 penjuru. Cahaya siang perlahan meredup dan kegelapan menyelimuti daratan. Huang Xiaolong berdiri di dalam aula dalam kuil 9 naga, menatap bulan keperakan, sambil memikirkan pertempuran hari itu dengan Lilu. Kekuatan Lilu benar-benar telah tumbuh sedemikian rupa. Bahkan sekarang Huang Xiaolong merasa sulit untuk mempercayainya. Dia memiliki jiwa bela diri naga kembar dan mengalami petualangan yang tak terduga, belum lagi 8 naga dewa purba yang telah disempurnakannya untuk mencapai levelnya saat ini, alam Saint Orde ke-9 akhir. Namun, sangat jelas di matanya bahwa Lilu telah maju ke alam Saint Orde ke-10. Meskipun itu hanya alam Saint Orde ke-10 awal, kekuatan tempurnya 100 kali lebih kuat daripada ahli alam Saint Orde ke-10 akhir puncak rata-rata. Dalam dekade terakhir, apa yang sebenarnya terjadi pada Lilu? Bagaimana kekuatannya meningkat? Alis Huang Xiaolong berkerut erat, satu hal yang dia yakini adalah tubuh Lilu masih utuh. Masih perawan. Selain itu, dia pasti dikendalikan oleh orang lain, sebagian ingatannya terhapus. Kalau tidak, dia pasti akan mengenalinya. Hari ini, setiap kali Lilu berusaha mengambil nyawa Huang Xiaolong, dia selalu menatapnya seperti orang asing. Di matanya, dia benar-benar tidak mengenalnya, itu bukan akting.